Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat akuntansi, kembali lagi di tutorial jurnal keuangan part 3. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan, yaitu tentang jurnal pengakuan piutang dan penyisihan piutang. Diharapkan sobat akuntansi sudah terbiasa dengan rumus jurnal keuangan dan tahapan pencatatan jurnal pengakuan. Mungkin nanti sedikit akan kita tampilkan untuk sama-sama mengingatkan. Kalau begitu, nggak usah lama-lama lagi, yuk kita mulai. Oke, sobat akuntansi, ya sekarang kita lanjut ke tutorial jurnal pengakuan piutang. Nah, ini kita ingatkan tahapan jurnal pengakuan. Ya, kalau jurnal pengakuan piutang itu dasarnya adalah laporan mutasi piutang yang dibuat oleh teman-teman SKPD atau sobat-sobat akuntansi. Kemudian dibuatnya jurnal tersebut itu per tanggal 31 Desember. Dan yang paling penting adalah jurnal dapat digunakan untuk multi kode rekening, bukan satu jurnal satu kode rekening, tetapi satu jurnal bisa banyak kode rekening sesuai dengan kebutuhan sobat akuntansi semua. Oke, penjelasannya hampir sama kalau untuk tahapan jurnal pengakuan bisa dilihat di video sebelumnya. Kemudian untuk mengingatkan juga, kita tampilkan itu rumus jurnal akuntansi. Nah, sekarang jurnal pengakuan piutang yang mana rumusnya garis bawah ini, ingat itu adalah kode rekening yang kita jurnal ya. Itu adanya di debit dan lawannya adalah pendapatan atau kode rekening LO atau juga kode rekening 7 ya, tempatnya di kredit untuk piutang. Kemudian standar yang kita sudah sepakati ya untuk pengisian formulir di jurnal pengakuan piutang, keterangannya jurnal pengakuan piutang, SKPD-nya apa dan tahun sekian. Kemudian untuk nomor dokumen adalah 0007 garing jurnal pengakuan garing SKPD-nya apa garing 2020 sekian. Oke. Sebelum kita ke jurnal pengakuan tutorialnya, kita siapkan terlebih dahulu yaitu adalah dokumen yang kita gunakan sebagai dasar melakukan jurnal pengakuan piutang. Nah, yaitu adalah dokumennya laporan mutasi piutang tahun anggaran 2023 untuk sekarang pada saat video ini dibuat. Ya, dokumen sudah kita siapkan, maka selanjutnya kita ke aplikasi SIPD. Ingat pada tahap awal yang kita siapkan terlebih dahulu selain dokumen yaitu kita membuka laporan keuangan yaitu neracanya atau bisa kita sebut neraca mentahnya. Nah, untuk pada kali ini saya mengambil contoh yaitu dari Puskesmas Jetis ya. Puskesmas Jetis. Oke. Kolom neraca kita buka. Fitur neraca kita buka. Nah, kita ketik di sini. Puskesmas Jetis. Kemudian di formulir selanjutnya itu subrincian objek kita terapkan. Kita scroll ke bawah ke kode rekening piutang. Maksudnya apa? Kita membuka neraca terlebih dahulu karena kita harus mengecek apakah kode rekeningnya ini sudah bersih ya sebelum kita isi di jurnal pengakuan. Ternyata sudah nol, sudah bersih, siap untuk kita isi di jurnal melalui jurnal pengakuan ya. Dan maksudnya yang kedua adalah apabila kode rekening yang kita maksud untuk kita jurnal sekarang ternyata sudah pernah di jurnal di tahun sebelumnya, maka kode rekening tersebut bisa kita copy paste. Ya, kayak gini kita blok. Oke.
Nah, pertanyaannya, di mana kita menjurnal untuk jurnal pengakuan piutang? Nah, jawabannya adalah di jurnal umum. Kita buka fiturnya di sebelah kiri. Nah, ini jurnal umum. Kita klik kanan. Di sini triknya. Kita klik kanan, kemudian open link in new tab atau tab baru yang kalau komputernya bahasa Indonesia. Oke. Ingat ini layar 1 dan bagian jurnal umum atau formulir jurnal umum adalah layar 2 ya. Nah, kita sudah masuk di fitur jurnal umum, kemudian jangan sampai terlewat, kita klik input jurnal umum, jangan sampai salah tempat ya, input jurnal umum. Ya, kita isi formulirnya menggunakan Puskesmas Jetis. Oke. Oke, kemudian kita unggah dokumen. Dokumennya sudah disiapkan, tinggal kita unggah. Kemudian kita lanjut ke formulir atau isian kode rekening yang akan kita jurnal. Kita kembali ke dokumen, kita lihat ini tentang apa. Nah, nominal yang kita akan input di jurnal pengakuan piutang itu adalah kolom 11 ya. Saldo akhir 31 Desember 2023. Nah, seperti ini, maka yang diinput adalah nominalnya 8.097.000 rupiah. Oke. Nah, kita lihat ini tentang apa? Piutang BPJS akhir atau keterangannya tentang piutang pendapatan BLUD. Nah, untuk teman-teman akuntansi yang membuat pasti paham membuat laporan mutasi nominalnya itu akan dimasukkan ke rekening mana ya. Nah, ini tentang pendapatan BLUD. Oke, kita input. Kita cek di layar 1 di neraca mentahnya. Apakah tahun sebelumnya pernah menginput tentang pendapatan BLUD? Kita lihat ternyata ada ya. Ini piutang pendapatan BLUD. Oke. Maka karena sudah ada, kita blok kode rekeningnya, kita copy, kemudian kita masuk ke layar 2, kita masukkan ke isian kode rekening, kita paste atau Ctrl V. Tinggal menunggu sistem. Sudah siap? Oke, kita pilih itu piutang pendapatan BLUD. Di mana tempatnya? Kita balik lagi ke rumus, takut lupa. Untuk jurnal pengakuan piutang adanya di debit. Oke. Nominal 8097000. 8097000 atau 8.097.000 rupiah. Oke, koreksi ekuitas tidak dicentang. Nah, kemudian kita klik tambah untuk kode rekening dengan nominalnya dipindahkan ke papan jurnal ya. Nah, ini cara cepatnya, kita blok saja nominalnya yang kita jurnal, kita taruh di lawannya karena tadinya debit maka lawannya adalah kredit. Pindah ke isian kode rekening, kemudian kita copy paste, kita paste di sini. Oke, 8 juta. Nah, tinggal kita mencari kode rekening lawan dari piutang pendapatan BLUD ini. Ingat lawannya adalah kode rekening pendapatan atau kode rekening 7 ya. Kita blok kata kuncinya, kemudian kita copy, kemudian kita paste di sini kata kuncinya, maka sistem akan mencari secara otomatis. Scroll sedikit ke bawah. Oke.
Karena ini adalah piutang BPJS yang artinya tentang pelayanan ya. Maka kode rekening yang cocok menjadi lawan kode rekening tadi itu adalah pendapatan BLUD dari jasa layanan LO ya, LO. Oke. Kita klik LO. Kita cek sebentar ya di ini di laporan mutasi piutangnya merupakan klaim kepada BPJS bulan Desember. Nah, berarti ini terkait dengan pelayanan. Oke, berarti sudah betul. Kode rekening sudah, nominalnya juga sudah, ya. Maka kemudian kita klik tambah. Nah, saya ingatkan kembali, satu jurnal bisa memuat multi kode rekening, yang artinya satu jurnal tidak untuk satu kode rekening, tapi bisa banyak. Tetapi karena kebutuhan kali ini atau kode rekening dan PKM atau Puskesmas Jetis yang menjadi contoh kali ini hanya satu kode rekening, maka yang kita input hanya satu kode rekening saja. Atau ini saya berikan contoh ya, misalnya ini hanya asal saja. Contoh seperti piutang penumpang sedan ya. 1 2 3 4. Nah, kita tambah. Kemudian kita cari lawannya. Oke. PKB mobil penumpang. LO pendapatan. Bukan ini ya. Oke. Kredit 1 2 3 4. Kita tambah. Seperti itu ya. Bisa multi kode rekening. Jadi tidak hanya satu kode rekening. Karena ini hanya contoh yang untuk PKB mobil, ini kita hapus ya. Kita hapus. Oke. Nah, untuk PKM atau jurnal pengakuan piutang dari PKM Jetis, Puskesmas Jetis sudah selesai, maka klik simpan. Simpan adalah tombol terakhir yang kita klik ketika sudah selesai menjurnal. Apakah Anda yakin? Ya, masa nggak yakin? Oke, selanjutnya tugas kita adalah meng-approve apa yang sudah kita jurnal di jurnal pengakuan piutang. Nah, maka kita lanjut ke jurnal to approve ya. Kemudian kita tadi ngejurnalnya di mana? Nah, jurnal umum ya. Maka di sini kita klik yang umum. Lihat layar sebelah kiri. Oke. Kemudian kita cari SKPD-nya. Tadi itu Puskesmas Jetis. Oke, kemudian kita terapkan. Karena biasanya jurnal yang baru di input itu ada tempatnya di paling terakhir ya. Nah, ini jurnal pengakuan, keterangannya jurnal pengakuan piutang PKM Jetis. Oke, maka ini kita approve. Klik approve, apakah Anda yakin? Yakin, masa nggak yakin? Processing sukses. Nah, kita kembali lagi ke layar 1. Karena ini masih neraca mentah, ini masih bersih ya, masih 0 di kode rekening piutang. Nah, kita refresh. Nge-refreshnya bukan refresh browser yang ada di kiri atas layar ya, tetapi ini kita refreshnya di aplikasinya itu kita klik terapkan.
Oke, sudah keluar refreshan dari neraca Puskesmas Jetis. Tadi kita sudah input jurnal pengakuan piutang, maka seharusnya sudah muncul nominal piutang. Nah, kita lihat di kode rekening piutang. Ternyata nominalnya sudah terisi ya. 8097 dari yang kita masukkan tadi. Kita lihat 80 sesuai ya, berarti sudah masuk ke neracanya. Oke. Di sini untuk jurnal pengakuan piutang sudah selesai, maka kita lanjut ke tutorial selanjutnya, yaitu adalah jurnal pengakuan penyisihan piutang. Yuk kita mulai. Oke sobat akuntansi, sebelum masuk ke pembahasan tutorial jurnal pengakuan penyisihan piutang, ada sedikit yang ingin saya terangkan ke sobat-sobat semuanya, bahwasanya setiap daerah itu memiliki regulasi mengenai kebijakan akuntansi, ya. Tetapi regulasi tersebut disesuaikan dengan daerahnya masing-masing. Nah, menurut Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 118 Tahun 2021 tentang kebijakan akuntansi pemerintah Kabupaten Ponorogo, bahwasanya piutang itu dikelompokkan menjadi 4 klasifikasi. Ada piutang lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet. Nah, ini adalah regulasi yang saya ketahui terakhir. Mungkin ada regulasi baru lagi, atau mungkin juga teman-teman bisa merujuk ke regulasi kabupaten sobat-sobat akuntansi di daerah masing-masing ya. Nah, kalau di sini menurut Peraturan Bupati Nomor 118 Tahun 2021 Kabupaten Ponorogo, untuk penyisihan piutang itu tergantung dari peruntukannya ya, atau nominal persentase yang akan dikeluarkan. Untuk mencari nominal penyisihan piutang, ada yang untuk pajak, ada yang khusus untuk objek retribusi, ada yang khusus untuk piutang lainnya atau piutang bukan pajak dan retribusi. Nah, persentasenya itu kan beda-beda. Nah, persentasenya beda-beda, ada yang 0,5%, 20%, 40%, 100%, dan sebagainya. Di sini saya tidak akan mendalami tentang hal ini, tetapi saya akan langsung ke tutorial cara penginputannya, karena kita mengambil contoh dari Puskesmas Jetis yang termasuk atau tergolong ke piutang lancar, maka penyisihannya kita ambil yang 0,5%. Nah, di sini juga saya sudah menyiapkan rumus penyisihan piutang. Ya. Kolom kuning adalah nominal piutang yang sudah kita input di jurnal pengakuan piutang sebelumnya tadi. Ya. Dan kolom merah adalah persentase untuk mencari nominal penyisihan piutang yang akan kita input sekarang. Ya, dalam jurnal pengakuan penyisihan piutang, dan kolom hijau adalah nominal yang akan kita input tersebut. Oke, lanjut kita ke aplikasi SIPD. Oh, sorry, saya lupa mengingatkan tentang rumusnya. Jurnal pengakuan penyisihan piutang. Kalau jurnal pengakuan penyisihan piutang itu tempatnya di kredit, dan lawannya adalah beban penyisihan, tempatnya di debit. Oke, bisa dilihat. Kemudian kita lanjut ke aplikasi SIPD. Nah, untuk dokumen yang disiapkan itu bisa menggunakan laporan mutasi piutang ya, sama seperti jurnal pengakuan piutang. Oke.
Kemudian kita lihat di neraca mentahnya, karena tadi sudah dibuka, ya, kita bisa melihat bahwasanya penyisihan piutang ternyata masih nol, bersih, siap untuk kita isi dengan atau melalui jurnal pengakuan penyisihan piutang. Nah, tempatnya di mana untuk melakukan jurnal pengakuan penyisihan piutang, yaitu adalah di jurnal umum, sama seperti tutorial sebelumnya. Nah, ini kita jurnal umum, dilihat di layar kiri, kita klik kanan, ya, new tab, di sini triknya. Oke, karena tadi sudah ada new tab ya, di sini, maka kita ini layar 2 ya, layar 2. Kita sudah masuk di dalam fitur jurnal umum. Kemudian kita masuk ke input jurnal umum. Ini harap disesuaikan dengan standar yang sudah kita sepakati ya, untuk keterangan dan nomor dokumen. Kita lanjut ke isian kode rekening. Ya, kita lihat ke layar 1, neraca mentahnya. Kalau kode rekening piutang yang sudah terinput adalah piutang pendapatan BLUT, maka kita harus menginput juga tentang penyisihan piutang pendapatan BLUT, ya. Jadi kalau misalnya kita sudah menjurnal pengakuan piutang, ya, piutang pendapatan BLUT, maka kita juga harus menjurnal jurnal pengakuan penyisihan piutang tentang pendapatan BLUT juga, ya. Jadi harus couple lah, harus berpasang-pasangan seperti itu. Kalau pendapatan BLUT di jurnal piutang, maka di jurnal penyisihan piutang juga harus ada pendapatan BLUT. Nah, seperti itu. Nah, oke, karena di tahun lalu sudah ada, maka kita input kode rekening yang sudah tertera di sini, ya. Kita Ctrl C, kemudian kita masuk ke layar 2, ke formulir, ke jurnal umum, terus kita paste atau Ctrl V. Untuk teman-teman akuntansi, sobat-sobat akuntansi, apabila tidak ada di layar 1 di neraca mentahnya, maka harap bisa untuk mencari secara manual menggunakan kata kuncinya, ya, penyisihan piutang atau piutangnya seperti itu. Kemudian kode rekening sudah masuk untuk penyisihan piutang pendapatan BLUT. Nominal piutangnya adalah 8097. Nominal ini tidak kita masukkan ke jurnal umum, tapi kita masukkan ke rumus dulu yang ada di Excel, ya. Di sini kita masukkan ke kolom kuning. Oke, 809700. Maka dia langsung memberikan hasilnya. Penyisian piutangnya yaitu adalah 40485. Nah, ini kita copy. Kita kembali lagi ke isian. Kemudian kita isi sesuai dengan rumus. Rumusnya yaitu adalah kredit. Kita paste nominalnya. Oke, 40485 sudah sesuai. Kemudian kita klik tambah. Centang koreksi ekuitas tidak dicentang, ya.
Kode rekening yang kita jurnal, yang kita input sudah masuk ke papan jurnal, maka selanjutnya kita masukkan kode rekening lawannya. Nah, sebelum itu kita pindahkan saja nominal dari kredit ini yang sudah ada di papan jurnal ke kolom isian. Di sini kredit, kita masukkan di lawannya di debit. Oke, kita cari lawannya. Sesuai dengan rumus, lawannya adalah beban penyisihan. Jadi debit. Nah, beban penyisihan. Kita blok saja semuanya. Ini untuk kata kuncinya ya. Karena lawannya itu cuma nambahin beban. Nah. Oke. Beban penyisihan piutang pendapatan BLUT. Ini ya. Kita klik, sudah oke, kode rekening sudah masuk, nominalnya sudah di lawannya itu di debit, maka kita klik tambah. Saya ingatkan kembali, satu jurnal bisa untuk multi kode rekening, bukan satu jurnal satu kode rekening. Ya, seperti itu. Setelah selesai kita memasukkan atau menginput kode rekening dan nominalnya, pada tahap terakhir yaitu kita simpan. Kita klik tombol simpan. Kemudian iya. Sukses. Maka tugas terakhir adalah kita mengapprove jurnal tersebut. Kita lihat di fitur sebelah kiri, kita menuju jurnal to approve. Yang kemudian kita di mana ngejurnalnya tadi? Klik yang umum. Oke. Kita cari di sini Cetis Puskesmas. Oke. Terapkan. Kemudian kita cari jurnal yang barusan kita input. Jurnal pengakuan, keterangannya jurnal pengakuan penyisihan piutang PKM Cetis. Oke, kemudian kita approve. Ya, sukses. Oke, kita kembalikan saja ke dashboard. Nah, kemudian kita kembali ke layar 1 atau neraca mentah. Di sini penyisihan piutang masih 0. Nah, kita refresh saja dengan klik terapkan. Kita scroll ke atas, terapkan. Untuk merefresh ya. Merefresh neraca mentah menjadi matang. Oke, sudah terbuka neracanya. Kita lihat hasil dari penjurnalan kita tadi. Untuk penyisihan piutang sejumlah 40.485 tentang penyisihan piutang pendapatan BLUT. Apakah sudah sesuai dengan rumus? Sudah sesuai. Kemudian dan juga untuk piutang pendapatan BLUT dengan nominal 8.097.000. Apakah sudah sesuai dengan data yang ada? Ternyata sudah sesuai. Maka untuk tahapan tutorial jurnal pengakuan piutang dan penyisihan piutang sudah selesai. Sobat-sobat akuntansi, semoga ilmu ini atau tutorial ini menjadi manfaat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.